Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan kasih-Nya menjamah seluruh hidup kita. Saudaraku, kita boleh bersama-sama merendahkan hati, kita mendengar firman Tuhan, kita boleh tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk dapat boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita satukan hati dan kita boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang terus menantikan kami untuk kami datang berseru, untuk kami datang berbicara kepada Tuhan. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kekuatan, sehingga saat kami boleh belajar firman Tuhan, kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami, dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Kami berseru, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jikalau Bukan Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 127. Kita akan bersama-sama membaca firman ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah berpikir, kalau bukan saya yang bekerja, mana bisa keluarga saya hidup? Atau, kalau bukan saya yang mengatur semuanya, mana ada kerjaan yang beres? Saudaraku, hati-hati dengan pikiran seperti itu, karena hal ini adalah suatu bentuk kesombongan yang tersembunyi. Saat kita berpikir atau berkata seperti itu, sebenarnya kita sedang mengagungkan diri sendiri melebihi Allah. Kita berpikir, kitalah yang menjadikan keluarga atau perusahaan yang kita mampu boleh bertahan. Padahal tidak begitu kebenarannya. Saudaraku, mari hari ini kita boleh merenungkan kata-kata Salomo ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah. Kita dapat melengkapi sendiri setiap kata yang berikutnya. Kebenaran ini dapat diberlakukan dalam setiap sisi kehidupan kita. Seperti di dalam kehidupan pernikahan, membesarkan anak, membangun relasi, pelayanan di gereja, di dalam usaha, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jikalau bukan Tuhan yang campur tangan,
sia-sialah semua usaha kita, sekeras apapun itu. Biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Inilah sebuah pengakuan dari pemazmur. Dalam hal ini, Salomo sebagai seorang raja yang bergumul dengan sebuah bangunan raksasa pada zamannya, yaitu bangun Bait Allah. Salomo menyadari bahwa untuk mendapatkan sebuah bangunan yang diharapkan tidaklah mudah, sebab bukan soal konstruksinya yang harus bagus, sehingga tidak sekedar seperti sebuah proyek yang baru dibangun beberapa bulan atau belum 1 tahun sudah rusak. Salomo memperingatkan kita akan hal tersebut di dalam nyanyian ziarahnya yang dicatat di dalam Mazmur ini. Frasa kunci Mazmur Salomo adalah jikalau bukan Tuhan. Ya, jikalau bukan Tuhan yang memberkati kita, seberapa keras pun usaha kita tidak akan membuat keluarga kita bertahan hidup. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, mungkin kantor atau toko atau bisnis usaha yang kita kelola sudah gulung tikar dari dahulu. Saudaraku, hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Biarlah kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan hal ini membuat kita tidak bangga hanya kepada diri, tapi boleh bangga karena Tuhan mau memakai kita. Mari andalkan Tuhan di dalam setiap usaha dan setiap pekerjaan kita. Saudaraku, biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mari saudaraku berkarya bagi Tuhan. Kita melakukan seluruh aktivitas kita dengan sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau terus mengingatkan kami akan kebenaran firman. Kami tahu tanpa Tuhan sia-sialah apa yang kami lakukan. Kami tahu saat Engkau bersama dengan kami, saat Engkau berjalan bersama dengan kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kemenangan yang gilang gemilang Engkau nyatakan di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Biarlah hari-hari ini kami berpegang terus hanya kepada Tuhan, bersandar hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Berperkaralah di dalam hidup kami. Engkau yang campur tangan, Engkau yang membawa kami menuju kepada keberhasilan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, semangat beraktivitas. Have a great day and God bless you all.